Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Rapat yang berlangsung sejak siang hari tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Sejumlah menteri dan pejabat negara keluar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Jaksa Agung dan Panglima TNI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Rapat terbatas ini tertutup, namun diduga pembahasan berkaitan dengan rencana pengumuman stimulus ekonomi kuartal keempat yang dijadwalkan akan diumumkan di Istana dalam waktu dekat. Lantas bagaimana hasil ratas Presiden Prabowo dengan sejumlah jajaran kabinetnya? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Virgi Dainas. Virgi, bagaimana hasil ratas Presiden Prabowo dan menterinya siang tadi? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kami saat ini berada di Kartanegara, tempatnya di kompleks kediaman Presiden Prabowo Subianto. Memang tadi ada rapat terbatas, namun memang isu ini kami belum mendapatkan apa yang dibahas atau apa yang dirapatkan karena memang belum ada konfirmasi secara resmi baik dari pihak istana maupun pihak yang terkait. Namun jika kita melihat ke belakang, melihat agenda dalam waktu yang terdekat ini ada stimulus pengumuman yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan stimulus di kuartal keempat di Indonesia. Dan juga tadi ada beberapa menteri yang kami lihat secara langsung keluar meninggalkan kompleks kediaman Presiden RI ini. Ada Menteri KKP, lalu ada Menteri Keuangan dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi serta ada Pangdam dan juga Jaksa Agung. Dan juga selebihnya ini kami masih belum mengetahui siapa yang nanti akan meninggalkan kompleks di Kartanegara ini. Hingga saat ini kami masih terus memantau hal ini. Namun jika kita memang menelisik lagi, jika memang ini benar membahas tentang stimulus, maka uraian fokusnya harusnya akan mencapai pembahasan mencakup stabilitas sistem keuangan perbankan di Indonesia serta evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Dan juga belum ada kejelasan dan tanggapan secara resmi tentang isi lengkap stimulus nanti yang akan dibahas untuk kuartal keempat. Namun seharusnya di dalam paket stimulus di kuartal keempat ini nanti harusnya akan ada masuk bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat, misalnya 10 kg beras per bulan bagi jutaan keluarga yang sudah sempat dimention oleh Menteri Keuangan. Dan juga ada intensif atau dukungan bagi pekerja bukan penerima upah, misalnya ojek online contohnya, berupa subsidi JKK, JKM, iuran asuransi dan juga kesehatan tambahan. Lalu harusnya ada nanti stimulus Nataru sebagai penutup dari kuartal keempat ini. Namun jika kita melihat ke belakang, contohnya stimulus kuartal ketiga yang dilakukan sebelumnya, ini ada beberapa yang sudah dilakukan atau dijalankan seperti penyuntikan likuiditas ke perbankan sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Indonesia. Lalu juga ada paket stimulus 8 tambah 4 tambah 5, di mana paket ekonomi ini disebut oleh pemerintah sebagai 8 program akselerasi, 4 program lanjutan dan juga 5 program penyerapan tenaga kerja untuk 2025 hingga 2026 nantinya. Dan juga ada yang berjalan baru saja, itu program magang bagi lulusan yang akan nanti dibayar per bulannya. Dan meskipun belum semua detail nanti yang akan tercantum, apakah nanti kita akan sama-sama melihat apakah program dari kuartal ketiga ini akan dilanjutkan, dirubah ataupun ditambah di kuartal keempat nanti stimulus. Kita akan sama-sama menyaksikan dan kami akan terus mencoba untuk mengupdate kepada pemirsa. Sekian, kembali ke studio.